memang akan sangat sulit buat masyarakat konsumen untuk mengetahui apakah produk ini palsu atau tidak. Yang sering itu untuk yang dekoratif itu biasanya mengandung logam berat, mengandung rodamin B. Janji mereka bisa memutihkan dalam waktu singkat, tapi ternyata mengandung merkuri. Jutaan kosmetik dan obat palsu asal Tiongkok serbu Indonesia. Kosmetik ilegal mengandung bahan kimia berbahaya itu beredar bebas di pasar-pasar besar di sejumlah wilayah menggunakan label merek kosmetik terkenal. Di Jakarta, salah satu pasar terbesar di Jakarta Barat menjadi pusat peredaran kosmetik ilegal berbahaya itu. Memang akan sangat sulit buat masyarakat konsumen untuk mengetahui apakah produk ini palsu atau tidak. Karena untuk mengetahui palsu atau tidak itu setelah konsumen membeli, kemudian produk ini adalah ditanyakan kepada pembuat produk yang asli, apakah ini produknya atau bukan. Di sejumlah tempat, Badan Pengawasan Obat dan Makanan gencar memburu pedagang kosmetik palsu. Kosmetik untuk wajah paling banyak dipalsukan. Ada permintaan di masyarakat, konsumen tergiur harga murah. Awal Agustus lalu, Badan Pusat Obat dan Pengawasan Makanan Serang, Banten mengungkap adanya peredaran distribusi kosmetik ilegal secara online di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang. Petugas kemudian memeriksa ruko 4 lantai ini dan menemukan ribuan kosmetik tanpa izin edar di Indonesia. Pelaku diduga seorang warga negara asing yang tengah berada di luar negeri. Dari hasil operasi itu, BPOM menyita lebih dari 37.000 kemasan kosmetik ilegal. Produk ilegal ini ternyata belum tercatat di BPOM. Jadi hampir semuanya yang ada di sini adalah perias wajah. Hampir semuanya, kebanyakan perias wajah. Jadi kita misalnya lihat ini gradient color untuk pemerah pipi. Ini juga seperti itu. Kemudian ada untuk bibir, semuanya kurang lebihnya perias wajah. Ini salah satu contohnya ya Pak ya. Ini tidak ada nomor BPOM-nya atau nomor expired date-nya. Ini tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada izin edarnya, sehingga dari awal pun kita tahu, dan di kita kan ada website juga. Ada bagaimana mencari, kalau kita menemukan produk, kita cari di website Badan POM, kita cari di cek BPOM, itu akan ketahuan, kita masukkan nama produknya, akan kelihatan bahwa dia ada registrator. Ini tidak ada nomor registrasi? Tidak ada sama sekali, ya, semuanya. ya? Jadi kenapa dia dikategorikan kosmetik ilegal? Karena dia masuk ke wilayah Indonesia dan diperdagangkan di wilayah Indonesia tanpa izin edar. Karena kenapa kemudian tidak ada untuk didaftarkan? Berarti ada satu hal yang membuat produsen atau importer itu tidak melakukan pendaftaran. Mungkin takut ketahuan. Kita tahu bahwa dia mengandung bahan berbahaya dengan tanpa izin edar pun itu sudah melanggar. Selama ini, peredaran kosmetik palsu bebas masuk ke pasar-pasar besar di sejumlah wilayah di Indonesia. Banyak pedagang mengambil barang ilegal ini untuk dijual kembali. Harga murah, jadi alasan kosmetik palsu banyak diburu. Bagaimana kosmetik asal Tiongkok ini bisa masuk ke Indonesia tanpa tercium aparat? Kosmetik itu berasal dari Cina, lalu masuk ke Indonesia melalui jalur Malaysia, melalui perbatasan di Kalimantan Barat. Dari situ, kosmetik ilegal dibawa menggunakan kapal menuju pelabuhan Tegar Marunda, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Dari Bekasi, barang haram itu dibawa menggunakan truk-truk besar ke gudang penyimpanan di perumahan Dada Presiden, Kota Tangerang, Banten. Aroma bisnis curang kosmetik ilegal asal Tiongkok mulai tercium polisi. Polisi mengendus ada warga negara Indonesia sebagai pemilik modal dan 2 orang warga negara Tiongkok sebagai kurir. Hasilnya, polisi mengamankan lebih dari 1.000 kosmetik ilegal senilai lebih dari 67 miliar rupiah di Jakarta. Kalau di pasaran, biasanya ini kan ada beberapa produk, bukan hanya kosmetik saja, mungkin hal-hal yang lain. Artinya gini, bukan hanya merek-merek tertentu yang ini dipalsukan. Mereka juga biasanya akan menjual produk-produk yang ilegal lainnya. Kalau resmi memang mereka akan di tempat-tempat tertentu, mereka bisa diakses oleh masyarakat. Jadi ngelihat secara fisiknya. Kemudian yang kedua adalah ketika harganya itu adalah sangat rendah, kita akan melihat apakah produk tersebut, ini kosmetik juga akan ada masa daluarsanya. Oh ini kelihatan kawinnya nggak sih? Asli nggak sih? Maksudnya kawinnya kelihatan nggak sih kalau dijual di kampung? Ya kalau orangnya ini ya bisa tahu sih. Bisa tahu ya? Tergantung orangnya. Yang orangnya. Yang mana? Tapi kalau di kulit nggak apa-apa kan ya, Pak? Oke, 80 gue nggak kenapa-napa. Di kulit nggak apa-apa kan ya? Ini satu ya. Ini kembalinya. Dalam setahun terakhir, peredaran kosmetik ilegal berbahaya itu menyasar ke salah satu pasar terbesar di wilayah Jakarta Barat. Di pasar ini, banyak kosmetik asal Tiongkok masuk tanpa nomor izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Tak dijamin keasliannya dan bisa berdampak pada kesehatan kulit. Produknya pun bisa dijual secara grosir. Pedagang eceran mengambil banyak barang untuk dijual lagi ke sejumlah daerah lain. Kosmetik merek terkenal kerap menjadi buruan. Dijual jauh lebih murah dibanding kosmetik aslinya. Tim telusur mencoba mencari kosmetik asal Tiongkok ilegal itu di pasar ini. Konon kabarnya, pedagang di sini menjualnya secara grosir dan terbuka. Pak, ini berapa masarannya? 120. Telusin 120.000. Juga sama, boleh lihat nggak Pak? Ini kalau setengah lusin berapa Pak? 60. Ih, ini dulu modalnya dapat Pak. 10. Nggak bisa kurang kok. Mau online shop kok. Nah, Maskara mana lagi kok selain ini kok? ini aja. Ini Yang boleh lihat kok. coba deh mau beli dulu. Ya. Oh ini ya. Juga sama kok. Sama. 120.000 dapat selusin. Selesai. Selusin dulu apa? Setengah lusin dulu ya Pak? Nah, ya 33 boleh. Boleh. Ini kan 3. Tadi yang 3, ini 3 kan dekat-dekat 3. Iya sih. Harganya itu Udah 50 aja kok ya. Mau dibuat modal lagi kok, mau buat jualan lagi. Sini semua orang tuh jual. Ini kan harga grosir ini. Iya sih, cuma kan biasa kok kalau di kampung kan yang murah-murah aja biar modalnya juga murah. Ada. Maskara boleh deh kok. Apalagi aku buat online shop. Ya, Ini apa? Mau 3 ya? berapa tadi selusinnya? 120. Kalau beli 6 aja boleh? Boleh. Setengah lusin. Nah, 33 kan? Ini nih. Ini boleh deh 33 deh kok. Salah satu pedagang yang kami temui mengaku sudah 10 tahun berdagang kosmetik ilegal. Meski tahu kalau barang itu palsu, sang pedagang tetap menjualnya dengan alasan lebih cepat habis. Kenapa milih jual kosmetik, Mas? Ya keuntungannya sih lebih gede, apalagi kalau yang palsu. Kenapa kalau yang palsu untungnya gede, Mas?
Ya mau cantik tapi murah ya, lu juga dapetnya banyak lah pelanggannya soalnya. Jual kosmetik palsu itu banyak mas yang beli. Ya banyak lah, soalnya kan pada mau cantik tapi murah. Makanya banyak dia minat ke sayanya. Banyak sih, ibu-ibu juga banyak, lebih banyak juga anak muda sih, ABG yang pada mau cantik. Sejumlah pembeli kosmetik di sini tak peduli jika kosmetik yang mereka beli adalah kosmetik ilegal berbahaya. Di sejumlah toko lainnya, produk-produk kecantikan ilegal seperti lipstik, alas bedak, berwarna pipi tak berlisensi BPOM terpajang di sepanjang etalase toko. Bedak apa tuh bedak? Bedak saya Itu berapa belinya? 200. Yang mana nih? Yang ini yang apa nih super 240. solusin? Iya. Coba gue lihat nggak? Itu bukan tester ya? Bukan tester ya? Dia tuh in one. Iya tuh yang apa? Cium ya. Selain ini apa lagi? Ini warnanya sama semua solusin. Iya. Berapa? 240. Betul. Beli satuan dulu nggak bisa ya Bu, buat Paling minimal 3. tiga berapa? 36. 65. Yang mana? Oh yang ini. Iya. Yang ini ya 360. Kalau yang ini 65. Pak nutup lah modal. Kurangin deh. Buat jualan lagi nih bang. Kalau ini balik lagi sini lagi buat di kampung. Soalnya itu kita jualnya udah harga terus ya. Tapi bisa sih, ntar kalau misalnya kayak ngambilnya mana tahu lu ngambilnya mau kayak bangsa-bangsa per sampai di atas 10 losin atau apa, tenang, harga bisa kurang Iya kan? dikit lah. Dapat 1 3 dapat itu. Kalau solusin berapa? Gue hitung dulu berapa? 280. 280. Berarti satuannya berapa tuh kalau beli solusin? 23 ribuan. Sama lu beli 3 ini juga modalnya sama kan, kuasa harga lu sih tetap. Ini warna. Ini nggak ada warnanya, nggak boleh sama semua kok. Iya, dia mesti satu. Makanya kenapa belinya mesti 3? Karena ada mesti semua warna. Para pedagang di sini sesungguhnya mengetahui bahwa produk kecantikan yang mereka jual adalah produk ilegal. Bahkan sebagiannya adalah produk non-original alias KW. Bagi pedagang, tak banyak konsumen yang tahu bahwa kosmetik mereka ilegal atau tidak. Yang penting cantik dahulu, urusan efek samping kemudian. Oh ini kelihatan KW-nya nggak sih? Asli nggak sih? Maksudnya KW-nya kelihatan nggak sih kok kalau dijual di kampung? Ya kalau orangnya ini ya bisa tahu sih. Bisa tahu ya? Tergantung orangnya. Lihat orangnya. Yang mana? Tapi kalau di kulit nggak apa-apa kan kok? Oke, 80 gue nggak kenapa-napa. Di kulit nggak apa-apa kan ya? Ini satu ya. Nih, ini kembalinya. Ya kalau pembeli nggak nanya ya kita diem aja, ya kita nggak bilang. Ya, kalau itu palsu. Kami melihat lebih detail salah satu produk kecantikan yang dijual di pasar ini. Produk-produk ini menggunakan merek-merek terkenal. Ternyata, produk ini tidak memiliki nomor registrasi peredaran keluaran BPOM. Selain itu, tidak ada pula tanggal kadaluarsa di kosmetik ini, sangat berpeluang untuk didaur ulang oleh oknum pedagang. Ini belum ada notifikasinya, nomor notifikasinya ya. Kita tidak tahu ini palsu atau tidak, tetapi yang jelas produk ini belum masuk ke Indonesia. Menjual kosmetik ilegal menggunakan merek yang sudah terkenal memang mudah laris. Namun produk itu bisa berujung pada gangguan kulit. Setelah saya mendapatkan produk bermerek yang diduga palsu ini di pasaran, saya akan mencoba mengetahui apakah produk ini terdaftar di BPOM atau tidak. Kalau beberapa contoh ya yang saya coba lihat di website kami di
Untuk produk-produk yang sudah terdaftar, contohnya ini belum ada notifikasinya, nomor notifikasinya ya. Kita tidak tahu ini palsu atau tidak, tetapi yang jelas produk ini belum masuk ke Indonesia dan tercatat resmi di Badan POM. Jadi kalau ini beredar ya termasuk produk ilegal gitu ya. Beberapa seperti ini juga belum ada yang masuk dari suppliernya untuk dinotifikasi. Untuk produk-produk yang belum terdaftar di Badan POM, kita tidak bisa menjamin mutu, keamanan dan manfaatnya ya, karena mungkin diproduksi dengan bahan-bahan yang kualitasnya tidak bagus, atau mungkin produk ini sebetulnya sudah mau kadaluarsa dari negara mana gitu ya, dimasukkan ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan yang luput dari pengamatan bea cukai, siapa tahu, sehingga dibuang ke Indonesia untuk dijual lagi. Salah satu produsen kosmetik ternama di Indonesia mengaku bahwa produk mereka kerap dipalsukan. Kosmetik yang kami beli di salah satu pasar besar di Jakarta Barat pun dipastikan bukan produk keluaran mereka. Terima kasih kemarin udah sharing produknya Mbak. Jadi kita coba untuk cek secara internal. Sebenarnya dalam melakukan pengecekan itu kita ada beberapa langkah gitu ya Mbak ya. Yang pertama kita cek dari sisi kemasannya betul atau tidak. Kemudian labelingnya betul atau tidak. Dalam hal labeling itu sendiri kita juga make sure apakah ada izin edar BPOM yang betul. Kadang-kadang izin edar BPOM yang dicantumkan itu juga untuk produk yang salah kalau memang produknya bukan asli, seperti itu. Selain itu juga ada yang namanya tanggal kadaluarsa. Dan selain itu tentunya banyak keterangan-keterangan otentik dari produk itu sendiri yang memang asli atau tidak, seperti itu. Itu dari sisi kemasannya. Kemudian kita juga pastinya akan lihat dari sisi isinya ya Mbak ya gitu. Kalau isi itu kita lihat dari teksturnya, dari warnanya, dari baunya. Kalau tidak bisa teridentifikasi dari hal-hal yang kasat mata seperti ini, biasanya kita lakukan uji laboratorium gitu, untuk memastikan bahan yang digunakan memang sama dengan bahan baku yang kita gunakan. Jadi bisa dipastikan produk yang kemarin saya bawa ke sini itu palsu Mbak? Setelah kita cek memang seperti itu sih Mbak. Kita sebetulnya sebagai perusahaan yang memang menjaga standar kualitas dan juga keamanan setiap produk kita menjadi suatu prioritas utama. Kita sangat menyayangkan ya Mbak ya, dan tentunya dampaknya ini seperti yang tadi saya katakan bukan hanya kepada kita sebagai produsen, tapi juga bagi pemerintah dan konsumen secara langsung karena mereka yang menggunakan produk tersebut gitu. Kalau yang sering itu untuk yang dekoratif itu biasanya mengandung logam berat ya, atau juga pewarna yang tidak dibolehkan untuk kulit. Misalnya mengandung rodamin B, kan itu pewarna tekstil ya, dan kemudian K3, K10, kemudian methyl yellow, itu bukan pewarna untuk kulit kita. Nah, itu tentu saja akan menimbulkan efek yang tidak baik. Kalau terakumulasi di dalam tubuh bisa menyebabkan kanker, dan kemudian kita harus waspada terhadap merkuri untuk pemutih ya. Biasanya janji mereka bisa memutihkan dalam waktu singkat, tapi ternyata mengandung merkuri, dan itu yang jelas itu kandungan yang tidak diperbolehkan untuk kosmetik.